bagus. Saat ini kita akan menyaksikan babak adu penalti antara Pallawa FC dan lawannya Bontonompo FC. Tendangan pertama akan dilakukan oleh Pallawa FC nomor punggung 17. Masuk 1-0 untuk Pallawa FC. Saldi. Jelas di partai ini. Jelas kesementari. Nayari, ini kapan cak yang mimpi aja ya nama aku. Ini yang tadi bisa dari partai. Yes, senap. Iya. Ya, siap. Bagaimana? Siap. Ada juga. Bagaimana? Oh, iya. Menembak kedua dari Pallawa FC, skor 1-1. Algojo dari nomor punggung 5 Pallawa FC melakukan persiapan untuk melakukan tendangan penalti. Pun 2-1. Penembak kedua dari Bontonompo FC nomor punggung 21. Bagi korban no, terus nurun. Ada juga bel lu. Ada. Rang. Lengkap sih. Iyo bisa Raffi Ahmad, ini lepas jadi lu gajina. Kita euro pula kita berbulan. Pada sare ini Raffi Ahmad 15 dia tuh. Pun skor 2 sama. 2-2. Kesana aja nunin Pallawa Dari Pallawa FC nomor punggung 16. Bala. Ini cobanya didapat, jangan dulu. Apa nanti lagi juga Nomor punggung 16 Arfan melakukan eksekusi penendang ketiga. Tendang ketiga dari Pallawa FC. Mana komandan? Kirim. Oh, keluar saudara-saudara. Lebar di samping Terlalu kiri melebar tadi. dari Bontonompo FC. Tidak berhasil memasukkan gol. bola bawa, dia malas orang lu. Kalau pintar dia bola bawa terus. Malas orang lu, pakai tahan. Algojo ketiga dari Bontonompo FC nomor punggung 6 Darmawansa. Juga. Gol. Penendang keempat dari Pallawa FC nomor punggung 7 Musawi.
Gol. Skor 3 sama. Penyerang keempat nomor 3 Bello. Nomor 3 Bello. Dia sama. Jom ini penenang kedua tuh. Penendangan ini penentua. Kedua dia. Yang kuning kedua. Kalau natahan ini penentua. Gol menang nih. Hah? Gol menang nih dia. Gol menang ini. Gol Di tengah. Gol menang nih. Sebentar. Algojo Di tengah tadi. Boleh dia? kelima dari Pallawa FC diambil oleh nomor punggung 9 Saibul. Penendang terakhir Jago bagi Galaxy. Berarti kami no? Ah? Sekali. Saya bang. Kalau enggak gol ini menang ya. gol. Ini penentua ini. Jadi dari kawannya Nui. Mundur oh iya. Penendang penentu dari Bonto Nompo FC. Nah. Gol menang nih sih. Sudah sampai nak. Ini ngapa ya Goalkeeper yang melakukan Kiper menendang. tendangan penalti, penendang kelima dari Bonto Nompo FC Adrian nomor punggung 28. Gol. 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 Dan demikian bahwa pertandingan fase 16 besar antara Bonto Nompo FC melawan Pallawa FC dimenangkan oleh Bonto Nompo FC melalui adu penalti dengan skor 5-4. Saya beli lagi. Ya. Kapten dari Pallawa FC Pribadi bos Dua. jadi grup. Siapa? Ada mirip deh. Saya pribadi. Hujan, kok. Hujan, kok. Kencang bidan. Weh, halo, Renal. Ande nanti mau. Ya, kami persilakan untuk tim yang akan turun di match kedua, Bareskrim Pana FC melawan Galaxy FC untuk melakukan warming up 10 menit. Kok mesti ketahuan apa? Terima kasih juga kepada Pallawa FC yang sudah turut serta mensukseskan Piala Wali Kota Cup kelima 2022. Shooting tahu. Prestasi mutlak persahabatan abadi. Di sini. Kalau lagi orang turun deh, kayak dia lupa habon. Apa ini? Ya, kami dengan hormat kepada di match pertama untuk tetap mengambil sisa-sisa gelas air minum yang ada di bench. Tetap kita jaga kebersihan lapangan Karibosi. Kami dengan hormat mohon izin
untuk tetap kita bekerja sama untuk tetap respect untuk menjaga lingkungan kebersihan. Terima kasih. Diharapkan kepada kedua tim luar biasa pertandingan pada sore hari ini. Match paling bergengsi di babak 16 besar. Bareskrim Pana FC yang berhadapan versus dengan Galaxy, di mana kita tahu pemain-pemain yang berlaga di kedua tim ini merupakan dihuni oleh beberapa pemain-pemain bintang untuk Indonesia. Saya mengucapkan luar biasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Sekretaris Umum Afro PSSI Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menjadi teladan, menjadi contoh bahwa beliau tidak ada sama sekali intervensi. Luar biasa. Izin hormat Pak Komandan. Luar biasa Coach Basri bersama seluruh pemain. Dan ini menjadi contoh. Sampai jumpa lagi di Wali Kota Cup 6. Mari kita, luar biasa Pak Segum. Ini satu penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya. Undang Bapak untuk berkolaborasi dengan kita, dan saya akan menyampaikan bahwa luar biasa support dari Afro PSSI Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang Ketua Panitia Fadil Asari dan inisiator Bapak Munir Sulaiman bersama dengan Cun Relawan Jakarta dan seluruh sponsor. Dan terima kasih banyak Ibu Dokter, luar biasa nggak dirasa. Saya sangat sejuk sekali kasihan kita datang di tempat ini, lagi masuk hujan ini kasihan. Luar biasa Dokter Lisa bersama timnya dari Puskesmas Tamang Maung. Luar biasa hari ini. Dilihat dari kostum, seperti kita bermain di Liga Inggris, bahkan di Piala Dunia Qatar 2022. Wali Kota Katina Makassar 2022, suatu turnamen paling bergengsi di Indonesia bagian timur. Wali Kota Katina Makassar 2022. Keras Kim. Keras. Anak muda ini ngapain di senior. Iya, tentu luar biasa. Saya pernah bermain bersama dia di Stadion Gawalisi tahun 2006, memperkuat ketua. Luar biasa. Bagus di Galaxy. Kita lihat salah satu pelatih dari di Galaxy anak kiai. Bareskrim Pana ditangani langsung oleh Coach Budiarjo Talib yang merupakan pelatih terbaik sekarang di Indonesia. Dan kita lihat juga pelatih Bareskrim Pana ada Ilo dengan ciri khasnya khas ransel merah. Kemudian asisten pelatih di sana ada Bareskrim Pana Coach Irfan Realis. Kita tahu Coach Irfan Realis merupakan pelatih dari tim Portland yang baru-baru mendulang medali emas di cabang olahraga sepak bola Kota Makassar. Luar biasa Irfan Realis bersama Budiarjo Talib. Luar biasa tim Media Center Publication dari kedua tim, dan ini disiarkan langsung dan tembus ke link Piala Dunia Qatar 2022. Luar biasa Wali Kota Cup 5 yang diadakan tahun ini. Salah satu. Luar biasa wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah wasit yang pernah memimpin Liga 2 Nasional Indonesia. Ya, semua pemain dari kedua tim agar dapat berbaris di depan meja pertandingan. Something ini di sini. Kiri mungkin. Tidak. Claro.
Warming up dilakukan oleh susunan pemain. kesebelasan Galaxy Susunan FC pemain untuk kedua tim segera di store. dan kami akan menyampaikan susunan pemain dari kedua Untuk kedua tim kesebelasan agar yang dapat bertanding. berbaris, ada penyampaian dari ketua panitia. Woi, Sam, 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 Sam. Woi, kenapa ada berbahasa Ya, Galaxy FC Mana saya ini? target coach kerja sama ada supaya segera disampaikan masing-masing pemain dari kedua tim untuk dapat berbaris. Kita saksikan di sana ada Coach Ilo dan Coach Haan memberikan instruksi kepada pemainnya. Terlihat juga di sana Reska dan Junet nomor punggung 20. Mau masuk televisi, ini jatuh nih kalau kasih lihat. Kalau mau masuk ke sini kita di YouTube. Kesebelasan Galaxy FC akan melakukan doa terlebih dahulu untuk mempermudah jalannya pertandingan hari ini, saudara-saudara. Sementara itu di kubu dari Pana FC juga melakukan sesi foto tim yang dilatih oleh Coach Budiarjo Talib. Segera check up dari Taruh juga paling tinggi. Oh, cadang. Kita masuk kita waktu ini. Tolong di-subscribe Daily TV. Sebentar cari sponsor. Ya kalau ada memang apa lagi? Kalau ada keputusan wasit yang tidak sesuai itu, Galaxy Iya, bisa. kita kembali ke lapangan hijau permainan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan merupakan wasit Liga 2 Nasional Indonesia yang akan kita lihat kedua kapten. Untuk kita lihat ada Dedi, kita tahu Dedi merupakan mantan pemain Liga 2 Indonesia yang meloloskan Persik Kediri di tahun 2019, kapten tim dari Pana.
Begitu juga Aslam, salah satu pemain bintang yang pernah merumput di Liga 2 Indonesia. Kita lihat di sana ada Junet juga, ada Emakbar. Kita tahu Emakbar salah satu pemain dari Galaxy FC dengan nomor punggung 6, pernah memperkuat tim Persela Lamongan di Liga 1 Indonesia. Luar biasa. Kita lihat di sana pemain-pemain, ada Zulkifli, salah satu bintang pun Sulawesi Selatan, ada Riri, dan ada kalau tidak salah Saldi nomor punggung 21. Luar biasa. Bahkan Saldi yang libur di Liga 1 Indonesia, dia ikut Kumpulan bermain FC terlihat pemain Liga 1 Bekasi FC, luar biasa. yaitu Maka bersyukurlah Saldi penonton Karebosi nomor punggung 28. melihat langsung jalannya pertandingan di Galaxy juga. Salah satu pemain Liga 3 Indonesia, Dua Idar, yang pernah dipanggil secara khusus PSM Makassar, dan dia memperkuat Liga 3 Serpong. Namun karena Kanjuruhan Malang, Liga 1, Liga 2, Liga 3 diliburkan. Kita kembali ke Piala Dunia Qatar 2022 dan Wali Kota Gaprima Makassar 2022. Selamat menyaksikan. Kalau di suara supportan. Ngeri. Iya. Yang mau ini. Luar biasa. Di mana lagi kita akan menyaksikan pemain-pemain berkualitas. Ada Junet di sektor wing kiri, salah satu pemain Delta Sidoarjo. Lihat juga di sana penjaga gawang yang pernah dipanggil di tim nasional Indonesia di bawah Mister Galaxy FC. Kita lihat juga Gus Aan yang pernah merumput di Perlajan Ponto. Aan kita lihat UFC membuang bola, lempar ke dalam untuk panah. Nomor punggung 5 telah bersiap. dari Galaxy, pemain yang sangat cerdas, pemain ada Junet. Lihat luar biasa. Kita lihat Emakbar dengan nomor punggung 6, salah satu pemain Liga 1 Indonesia, bermain di bintang sinetron SCTV Akbar. Luar biasa skill tinggi dari Junet, namun anak-anak panah FC. Lihat juga nomor punggung. Karena masih dikuasai oleh anak-anak, ada gelandang Amin Aslan, tekan saja dia ke Saldi. Terjadi pelanggaran. Luar biasa respect dari pemain Galaxy. Ini yang kita lihat dan harus kita contoh. Kita harus menjadi contoh dari Piala Dunia Qatar 2022. Tendangan bebas untuk Panai FC. Telah bersiap-siap. Balik kita ke lapangan coklat permainan. Di sana ada Dedi. Sudah dilakukan jauh ke kotak penalti. Berduel di sana ada Junet. Masih ada apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya ada pelanggaran di sana. Isra nomor punggung 3 dari Galaxy. Saling menyerang. Kembali Galaxy menguasai bola. Sudah dilakukan melebar ke kiri. Siapa yang diberikan? Ada Akbar. Diserobot saja langsung saudara-saudara. Tidak dibiarkan untuk berleha-leha tadi Akbar di sana. Ada Basma, Bintang Pun Sulzel, nomor punggung 4. Back pass kepada kiper. Jauh ke depan. Dan dituju. Ada Saldi. Lihat nomor punggung 6 mencoba Lewati satu pemain sliding tackle, tapi masih ada di sana Rizal nomor punggung 10. Sliding kembali lagi. Mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Rizal. Pelanggaran saja saudara-saudara. hampir 20.000 pasang mata menyaksikan pertandingan Wali Kota Kaprima
hampir seluruh penonton di lapangan akan ini sambil berlari-lari kecil menuju lapangan Karibusi. Jauh ke depan. Ada Saldi di sana. Ada Rizal di sana, dibayang-bayangi oleh bek kanan dari. Langsung saja diserobot, tapi Rizal angkat. Terlalu keluar bola tadi dari Rizal. Pertahanan. Maaf. Winger kanan pertama dari Galaxy. Tendangan gawang untuk Galaxy FC. Bal serangan dari bawah. Build up yang dilakukan untuk pemain dari Galaxy. Ada Skipo, masih Skipo. Skipo membawa bola ke depan. Siapa yang akan diberikan? Ada di sana nomor 6 Akbar. Terlalu kencang, saudara-saudara. Ada Saldi. Saldi, masih Saldi, dibayang-bayang oleh Isro. Pelanggaran dilakukan Ada nomor 23. hantaman atau terjangan langsung saja tadi dari Isro, sangat bagus. Luar biasa. Sementara ini Isro mengawal pertahanannya saudara. dengan bermain cukup keras, tapi tidak kasar. Wahyu. Dengan pelanggaran. Kita lihat teriakan dari ciri khas mantan pelatih Persik Kediri Budiarjo memberikan instruksi Saldi bersiap-siap pada timnya. mundur sekitar Masih 3 langkah. Saldi pukul 28 sudah Sudah dilakukan crossing. Hampir saja kembali tendangan gawang untuk Galaxy FC. terjadi pelanggaran. Dilihat dari kostum kedua tim merupakan miniatur Liga Champions mempertemukan tim Ajax bersama Barcelona. Luar biasa. Tim dari Ajax Barcelona. Tendangan bebas kembali akan dilakukan oleh pakai ketika Saldi bersiap-siap. Jadi di sana ada 3 pagar betul sekaligus. menghadapi bola. Selamat datang Sul Amal. Sudah dilakukan. Hampir saja. Hampir saja. Kanan di pintu kanan dari anak-anak kanan masih melenceng di samping penjaga gawang dari Galaxy. Luar biasa. DJ ada Aslan. Back pass dia ke Basna. Masih Basna dengan tenang. Salah satu palang pintu. Berbahaya, disapu saja oleh nomor 19 dari Galaxy FC. Indonesia, Basna mengingatkan kita Nur Alim nomor 4, salah satu stopper andalan tim nasional Indonesia di era 90. Tendangan pojok untuk Pana FC. Sejauh ini 7 menit berlangsung. Back handal dari Inisiatif serangan dilakukan para pemain Pana untuk menekan pertahanan Galaxy FC. Sudah dilakukan. Ada di sana crossing kembali. Berduel saja di sana. Tapi ada cukup kuat bertahan dari nomor Taibeli 5 merupakan pemain dipotong saja dengan baik oleh masih membawa juara. dan lemparan ke Yang dalam. lain dengan perkuat Sriwijaya Palembang di Liga 2 Indonesia. Lemparan ke dalam untuk Galaxy.
Oh, terjatuh tadi di sana nomor punggung 18 Arjen Robben. Luar biasa. Tim Media Center Publication Galaxy FC sambil duduk di pinggir lapangan mengambil gambar demi gambar untuk ditembuskan ke link Piala Dunia Qatar 2022. Luar biasa kedua pemain dan tetap tidak terpancing untuk terprovokasi melakukan gerakan-gerakan tambahan. Luar biasa wasit ini melihat pelanggaran yang dilakukan kapten tim dari Galaxy Aslam. Oh, terjadi offside kembali. Lihat anak-anak panah begitu juga Galaxy begitu bersemangat babak babak besar untuk maju dan lolos ke babak 8 besar. Sudah dilakukan Imran Muhammad Rubin, satu pemain tim nasional Indonesia di era 90. Oh, Pandu Duwaidar masih tertinggal dan berdiri terperangkap di posisi offside. Namun dia tidak mandu bola, ada Basna begitu tenang. Oh, depannya Basna lebar saja dia. Ada Indra dari dia tujuh saldi untuk banyak saldi kurang bagus. Ada Indra Ibir tangguh dari rupanya surpas yang dilakukan. Ada Akbar. Masih Akbar, masih terlalu tangguh para pertahanan dari Panaki. Serangan balik melalui sisi kiri pertahanan dari Galaxy FC. Ada di sana Isra membayangi pemain sayap dari Pana. Dibuang saja bola. Luar biasa DJ. Nampaknya Salah satu bintang dari Pana DJ. ada Junet, salah umpan Junet. Kembali Junet melakukan pelanggaran, Suatu pelanggaran saudara-saudara. keras, namun inilah contoh pemain yang memiliki tindakan sportivitas. Dia tidak terpancing dan terprovokasi. Bersiap-siap diri. Pengambilan ancang sudah dilakukan. Berduel tadi. Kembali panah. Ada di sana Stivo. Bagus sekali Stivo. Masih panah. Oh, ada Aslan di sana. Masih Aslan. Lalu lama Aslan tadi menguasai bola. Kembali lagi panah. Di sana ada Rizal. Masih Rizal. Tidak berhasil melewati seorang Aslan. Stivo melebar ke kiri kepada Akbar. Akbar kepada Junet. Pendek saja.
pada nomor punggung 8 dari Galaxy. Oh, tidak ada kawan, saudara-saudara. Umpannya kemana tadi saya tidak mengetahui. Saya melihat Galaxy FC berada dalam tekanan, pressing ketat dilakukan oleh para pemain dari Pana FC. Bagaimana kita lihat Sangat-sangat jauh ini mungkin ada komentar efektif dibanding Galaxy di menit ke-13 ini. Buang saja bola. Kembali nomor 10. Ada Rizal di sana. Masih Rizal ingin melewati dua orang pemain. Buang saja bola oleh Divo. Bro. Kita beri bola. Cari. Lemparan ke dalam untuk Pana FC sudah dilakukan ke belakang dia. Permainan yang sangat sabar, jauh ke kotak penalti, tapi ada di sana Junet menguasai bola. Masih Junet, masih Junet dibayang-bayangi oleh Saldi. Junet. Di sana ada Akbar. Tidak berhasil melewati stopper dari Pana FC, melebar ke kiri. Ada genangan becek di sana. Kembali lagi umpan ke kanan atau maksudnya ke kiri. Ada Rizal di sana. Masih Rizal umpan. Oh. jadi bola yang membelakang tim supporter untuk kedua tim baik dari Galaxy Tendangan gawang kembali untuk Galaxy FC. Terjadi gangguan nampaknya salah satu pemain dari Galaxy FC, pemadatan bola nomor punggung 18. Nampaknya Arjen Robben sedikit mengalami gangguan. jangan keluar Ini akan sangat merugikan jika Arjen Robben keluar, saudara-saudara. Karena sejauh ini saya melihat dan memantau perkembangan dari pemain yang satu ini sangat signifikan. Dia adalah pemain yang mempunyai gocekan-gocekan indah di Wali Kota Cup ini. Masuk ya, ada boleh masuk. Lemparan ke dalam. Ada di sana Junet. Oh, umpan cuek dari Junet. Divo menguasai bola. Umpan ke kiri kepada Akbar. Masih Akbar. Akbar mencoba menggocek-gocek bola melewati satu pemain, crossing. Tidak ada kawan yang berada di sana, tapi masih bisa diselamatkan dengan baik oleh Arjen Robben. Masih Arjen Robben. Keluar saja bola. Oh. Nampaknya nomor punggung 18 dari Galaxy FC Isra, tenang saja Isra tadi.
Out gawang saudara-saudara. Kita saksikan salah satu pemain dari Galaxy FC orang yang kesakitan tadi, Arjen Robben. Sepertinya dia tidak mampu melanjutkan pertandingan hari ini. Ini adalah sangat merugikan untuk tim Galaxy FC. Bersiap-siap nampaknya di sana ada Reskawan yang akan masuk menggantikan Galaxy Arjen FC Robben. melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 18 Widar keluar. Nomor punggung 55 Reska masuk. Lempar ke dalam untuk panas si nomor punggung 5. Bersiap-siap. Ada di sana Skipo. Masih Skipo. Nomor punggung 25. Umpan ke belakang kepada Junet. Masih Junet. Ke depan dia. Siapa yang diberikan? Ada di sana Reska menahan bola dengan dada, tapi tidak berhasil melewati stopper dari PAN FC. Serangan balik yang dibangun lagi kembali, out, lemparan ke dalam untuk Galaxy Isra di sana. Junet bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Berduel dia. Masih ada lawan saudara-saudara. Skipo, masih Skipo. Skipo sangat kuat, sangat keren Skipo, tapi berhasil direbut oleh para pemain. Ada nomor punggung. Terjadi tarikan tadi, saudara-saudara. Pelanggaran lagi kembali untuk kubu PAN FC. Ini adalah jarak yang sangat berbahaya untuk Galaxy FC. Nomor punggung 28 Saldi yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini, bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Saudara-saudara, sudah dilakukan. Oh, nampaknya pendek saja kepada Dedi. Masih Dedi, umpan chip Dedi. Terjadi offside, saudara-saudara. Sepertinya masih Dedi. Oh, terjadi dorongan tadi. Melebar ke kanan. Oh, ada dorong. Junet umpan kepada Akbar, pendek kepada nomor punggung 8. Ada dorongan juga tadi di sana. Dedi melakukan pelanggaran untuk Galaxy FC. Tendangan bebas. Junet mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan. Ada Reska di sana.
umpan ke kiri. Ada Akbar, masih Akbar. Disapu bola saudara-saudara jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali untuk Galaxy FC. Junet bersiap-siap. Terjadi pelanggaran nampaknya. Sudah dilakukan. Ada Akbar, diserobot lagi Akbar. Ada Junet untuk membantu. Opung 8. Junet kembali, umpan cheat kepada Akbar. Kontrol dengan kaki kiri. Masih di sebelah kanan pertahanan dari Pana. Umpan mendatar tapi tidak berhasil melewati. Oh, nampaknya ada di sana. Nomor punggung 25 Skivo. Tendangan gawang untuk Pana FC. Apa cok? Itu minum dulu. Siapa yang tidak cok doang? Ya, dia kiper utama dari Galaxy FC. Yang pada pertandingan penyisian sempat tidak masuk line up, saudara-saudara. Bagus sekali Isra mengawal pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam. Ada Junet menghalau bola. Pelanggaran, saudara-saudara. Hakim garis mengangkat bendera, tapi wasit menganggap, oh, apa yang terjadi? Kesalahpahaman terjadi antara hakim garis dan wasit tengah. Kembali lagi serangan dilakukan oleh Pana FC. Junet membuang bola ke depan. Siapa yang akan diberikan? Ada di sana Rizka. Rizka pelanggaran saja. Rizka memeluk seorang pemain dari Pana FC. Ya, kita dengan hormat untuk tetap satu berdiri. Ada Skivo, masih Skivo. Sudah kita sepakati. Direbut bola oleh nomor punggung 28 dari. Ada Saldi di sana. Oh, melewati dua orang pemain. Saldi berbahaya, saudara-saudara. Shooting masih ada, tapi sudah terperangkap offside, saudara-saudara. Shooting keras. Wasit sangat jelas memimpin jalannya pertandingan. Terperangkap offside, saudara-saudara tadi. Luar biasa. Bola rebound. Kembali Skivo. Masih Skivo. Untuk kita Ada Rizka. menonton pertandingan dengan baik. Lemparan ke dalam dari Galaxy FC. Lemparan ke dalam. Seluruh sepak bola di Isra. lapangan Korbosi menonton jalannya pertandingan yang baik. Ada di sana Aslan. Masih Aslan, umpan ke belakang, crossing ke tengah, dibuang saja bola. Berduel lagi kembali Isra. Tendangan akrobatik salto di sana, saudara-saudara. Sangat-sangat bagus. Atraksi. Luar biasa coaching dari Ada Junet di sana. merupakan wasit nasional Indonesia. Junet sampai berada di tengah lapangan. Meninggalkan posnya sangat jauh tadi Junet untuk membantu lapangan tengah. Ternyata. Bola. Gol.
Ya, jadi tetap satu yang berdiri. Bersiap-siap, Galaxy akan melakukan tendangan bebas jauh ke depan. Siapa yang akan diberikan? Berduel saja di sana, tidak ada kawan dari Galaxy FC. Kembali lagi di sisi kiri ada Junet, masih Junet crossing. Kalau lagi nomor punggung 33 ini. Akbar, saudara-saudara, melakukan pelanggaran saja, saudara-saudara di sana. Gagal lagi serangan dari Galaxy FC. Menit ke-28 ini skor masih kacamata 0-0 sama kuat, saudara-saudara. Satu media center publication dari Elipta Kafrina Ikajo. Pendek saja build up ke kiper. Pana FC melakukan build up jauh ke depan. Siapa yang diberikan? Oh, berduel tadi ada di sana nomor punggung 10. Ada di sana berduel dia. Berbahaya. Oh, hampir saja penyelamatan yang gemilang oleh kiper dari Galaxy FC datang untuk menerjang. Akhirnya bisa menutup ruang dari gawang. Selamat lagi gawang dari Galaxy FC. Tendangan pojok untuk Pana FC. Oh, lemparan ke dalam maksud saya akan diambil oleh nomor punggung 5. Ada nomor 5, crossing dia. Ada di sana tahan dengan dada, stopper dari serangan balik melalui kaki Skipo. Masih Skipo. Satu pemain PSM 21 anak dari pemain bola. Kembali Skipo melewati satu orang pemain. Bagus sekali Skipo, tapi terlalu lama tidak melihat kawannya untuk menunggu di sana. Saldi tahan dengan dada Saldi. Biasa Saldi. Kembali lagi Pana FC melakukan serangan. Nomor punggung 5 berada di sana. Masih 5. Umpan ke tengah. Siapa yang akan diberikan? Nampaknya ada Saldi di sana, tapi melakukan pelanggaran, saudara-saudara, kepada nomor punggung 8 dari Galaxy FC. Tendangan bebas akan dilakukan Galaxy FC nomor punggung 17. Oh, apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Kita saksikan. Oh, terkena kartu kuning coach Ilo tadi, saudara-saudara. Mungkin apa yang terjadi, kesalahpahaman di sana di bench pemain. Terjadi mungkin ada protes yang sangat berlebihan dilakukan coach Ilo tadi. Akhirnya diberikan ganjaran kartu kuning. Kembali lagi nomor punggung 27, pelanggaran saja, handsball nampaknya. Kembali di sana ada Junet umpan ke depan. Disapu saja bola, tidak mau mengambil resiko para pemain dari Pana FC. Melakukan serangan balik, ada di sana Saldi dibayang-bayangi oleh satu orang pemain dari Galaxy. Umpan 1-2 kepada melebar ke kanan. Siapa yang akan diberikan? Ada di sana Rizal, masih Rizal melewati Junet. Terjadi duel. Oh, terjadi saling duel keras antara Rizal dan Junet. Pelanggaran saja. Junet akan melakukan tendangan bebas ini. Pelanggaran saja Akbar. Jangan lupa subscribe, berkomen, ada kita di sini menonton.
Junet akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Begini mulai ngarapakan dia. Melirik-lirik rekannya, siapa yang akan diberikan, nampaknya pendek saja kepada Reska. Oh, maksud saya Aslan. Aslan kembali kepada Skivo. Skivo. Bagus sekali Skivo, umpan ke belakang, crossing, berduel tadi, hampir-hampir saja pelanggaran nampaknya tadi, saudara-saudara. Menjadi gangguan oleh kiper dari Pana FC, maksud saya. Merengang kesakitan di perut kiper dari Pana FC. Sebentar itu. Bagus sekali nomor punggung 3 ini dari Galaxy FC, sangat tenang walaupun diserang bertubi-tubi, tapi pengalamannya berbicara di pertandingan hari ini. Berduel saja saudara-saudara, kembali lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Akbar. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh nomor punggung 27 dari Pana FC. Sementara itu pagar betis, ada Reska di sana. Nanti ada undian. Berapa baju jersey Sudah dilakukan. Ada nomor punggung 33 mengenai bola tadi. Pelanggaran karena memasang kaki tadi. nanti ada bagi-bagi galeri. Mana kita ditanya? Oh, hampir saja Reska tadi kehilangan bola. Itu sangat berbahaya jika kontrol bolanya tepat, saudara-saudara. Umpan ke tengah lapangan, ada Junet, masih Junet. Ada di sana Akbar. Akbar, umpan ke depan, siapa yang akan diberikan? Skivo. Oh, ada tabrakan dan terjangan dari kiper dari Pana FC. Kembali kesakitan, saudara-saudara, jatuh bangun kiper dari Pana FC menghalau serangan-serangan dari tim Galaxy FC yang dibangun oleh Aslan, Reska, Skivo, dan Akbar. Reska, masih Reska, berbahaya Reska. Oh, terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Kartu kuning diberikan wasit kepada kapten kesebelasan Dedi. Hampir saja melakukan syuting dari Reska, sudah mengkokang senjatanya, tapi langsung diterjang dari belakang oleh kapten dari Pana FC, Dedi. Tendangan bebas akan dieksekusi oleh Aslan, kapten kesebelasan nomor punggung 11. Dan di sana juga kita saksikan ada Junet untuk bersiap-siap
siapakah yang akan mengambil eksekusi ini di antara dua pemain ini? Kalau saya melihat ini adalah jarak dan posisi ideal untuk seorang Junet yang mempunyai kaki kiri mematikan, saudara-saudara. Tapi nampaknya Aslan yang akan mengambil ini, yang mempunyai juga tendangan bebas yang sangat-sangat akurat dan keras. Siap-siap Aslan, mundur sekitar 3 langkah. Pengambilan cancang sudah dilakukan. Tipis-tipis saja di atas Mister Gawang dari Pana FC. Peluang keempat dari Galaxy FC, off target kali ini. Tendangan gawang untuk Pana. Memasuki menit ke 39 ini belum ada gol yang terjadi, saudara-saudara. Sudah dilakukan. Kembali lagi ada Reska. Tahan dengan dada Reska. Masih Reska. Ada Skivo. Masih Skivo. Skivo mencari rekannya, memberikan ke belakang kepada Skivo kembali. Saudara-saudara, pressing yang sangat ketat diberikan. Back pass kepada kiper. Tidak mau mengambil resiko, itu adalah tindakan yang betul untuk kiper. Berbahaya tadi, saudara-saudara. Isra, masih Isra. Ada di sana Skivo. Gagal memberikan umpan yang bagus Skivo, tapi masih bisa bertanggung jawab di sana Skivo. Shooting. Hampir saja, saudara-saudara. Kiper dari Galaxy FC. Kembali nomor punggung 7 dari Pana. Ada serobotan kembali dari Akbar. Apa yang terjadi? Pertandingan yang bertempo sangat kencang, sangat cepat di sore hari ini. Kita lihat DJ nomor punggung 7, pemain handal dari Reskrim Pana, ambil tembakan bebas. Nomor punggung 7 bersiap-siap dari Pana FC, mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan, berduel dia. Ada di sana Skivo untuk membantu pertahanan. Terjadi offside, saudara-saudara. Satu pemain dari Pana FC masih terbuka 0-0 di babak pertama. Lihat wasit, saat ini melihat pelanggaran di lapangan permainan. Nomor punggung 3 bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan. Siapa yang akan diberikan? Ada di sana. Kembali lagi. Luar biasa Irfan. Irfan kepada Saldi. Umpan dengan tumit. Shooting. Berbahaya. Hampir saja terjadi kesalahpahaman dari pertahanan. Ada Cucu dan kiper dari Galaxy FC. Terjadi offside. Terperangkap offside nampaknya. Gimana offside? Offside kah? Mantap-mantap, ada komunikasi harus begini. Offside. Diharapkan kepada untuk manajer tim dari Galaxy untuk tetap, mari kita saling menghormati, untuk tetap satu yang berdiri memberikan instruksi dan jangan terpancing untuk memprovokasi pertandingan. Mari kita, Tendangan bebas sudah dilakukan tim kita bertanding dan pertama selesai. babak pertama telah usai. Wasit meniup karena berakhirnya babak pertama. Skor masih imbang 0-0. Saudara-saudara, Kau menangin. Masih 0-0. Mana?
tolong juga kerjasama atau juga terhadap sampah-sampah yang berserakan atau gelas-gelas minuman itu bisa mungkin kita bersihkan sama-sama. biasa tim medis Puskesmas Taman Mau tetap merawat pertandingan Wali Kota Kapiman. Bahkan salah satu supporter juga tetap tidak terjadi apa-apa. Ya.
babak kedua sudah dimulai, saudara-saudara. Di sana ada Aslan, umpan 1-2, tapi tidak berhasil, bisa dipotong dengan baik oleh Dedi. Rizal umpan ke depan, ada Saldi di sana, dibayang-bayang oleh dua pemain Sergio Galaxy, tapi tidak berhasil. Tempo yang sangat cepat mengakibatkan ini menguras tenaga, saudara-saudara. Offside kembali. Ayo Kipo ke belakang kembali kepada Junet. Terjadi pelanggaran tadi, Reska. Sana ada Akbar. Kali ini diplot sebagai sayap kanan, yang awalnya di babak pertama tadi berada di sektor kiri. Tidak pelanggaran, saudara-saudara. Umpan terobosan dipotong, intercept dengan baik oleh pemain. Kembali lagi dibuang bola. Lihat onside, saudara-saudara. Rizal, masih Rizal umpan kepada Saldi, masih Saldi crossing. Ada Junet di sana membuang bola dengan kaki kanannya. Skivo, masih Skivo, sangat bagus Skivo melewati langsung dua orang pemain. Umpan ke depan nampaknya kepada Reska, tapi sayang sekali, saudara-saudara. Langsung saja Dedi di sana membuang bola, kembali berduel. Ada Skivo di sana, terjadi tarikan sedikit oleh pemain dari Pana FC. Lagi-lagi dibuang saja bola. Kembali Rizal membangun serangan dari kubu Pana FC. Masih Rizal, umpan ke kiri nampaknya kepada Saldi. Ada di sana Akbar. Oh, terangkat saja, saudara-saudara. Kartu kuning diberikan oleh wasit kepada nomor punggung 25 Aslan. Dia lihat tenang. Bersiap-siap kapten ke-11 nomor punggung 11 Aslan. Ya, jangan langsung masuk sebelum dipanggil. Sudah dilakukan jauh ke depan, umpan pada Reska. Ada di sana, terlepas bola tapi masih bisa berhasil didapat kembali oleh kiper Pana FC. Sementara ini masih aman gawang dari Pana FC. Saudara-saudara, kembali lagi nomor punggung 47. Terjadi kesalahpahaman. Ada nomor punggung 6 dari Pana. Ada sliding tackle tapi dilewati, saudara-saudara. Ada di sana Akbar untuk membantu pertahanan. Bagus sekali perlindungan bola dari Akbar tadi, sehingga gagal lagi serangan dari Pana FC. Pelanggaran saja akan dilakukan, tendangan bebas ini. Dari dibayang-bayang oleh nomor punggung 3 dari Galaxy FC. Masih bagus sekali nomor punggung 3 dari Galaxy ini, tak tergantikan di sektor lini belakang dari Galaxy FC. Sejauh ini bermain cukup taktis dan bagus, luar biasa. Heading bola kembali. Lemparan ke dalam untuk Pana FC. Ya, luar biasa. Rindu salah satu pemain pribadi.
Lemparan ke dalam, nomor punggung 25. Skivo berduel dia sana Skivo. Lemparan ke dalam, Galaxy. Junet pendek saja pada DJ, masih di nomor punggung 6 Reska, masih Reska. Bagus sekali penguasaan bola dari Reska, umpan kepada Aslan. Aslan kepada Skivo, melebar ke kanan, bagus sekali kepada Akbar. Disapu saja saudara-saudara. Akbar tadi sudah siap untuk menyambut bola, tapi sayang sekali langsung saja dibuang oleh pertahanan Pana FC. Tidak mau mengambil resiko, saudara-saudara. Tendangan bebas, maksud saya tendangan pojok untuk Galaxy akan dieksekusi oleh Aslan, kapten kesebelasan dari Galaxy. Bersiap-siap, sudah dilakukan, berduel dia, heading bola ada di sana. Lagi-lagi pelanggaran. Tendangan gawang untuk Galaxy Pana FC. Salah tadi saudara-saudara, kiper dari Pana berduel di sana. Skivo jatuh bangun Skivo di pertandingan sore hari ini. Ada Akbar, masih Akbar, dribble bola Akbar, umpan yang sangat bagus tapi Luar biasa. kartu kuning diberikan oleh wasit untuk Luar biasa Zulkifli Akbar. From Sulawesi Selatan. Dan dia pernah memperjuang tim Alesa Liga 3 Nasional Indonesia. Luar biasa respect dari Zulkifli dan Akbar. Ini yang perlu kita contoh. Luar biasa kedua pelatih mengajarkan nilai-nilai silaturahmi persepak bolaan. Kembali Akbar, saudara-saudara. Umpan ke depan, bagus sekali kepada Reska maksudnya, tapi tidak berhasil. Lagi-lagi masih Skivo. Tidak berhasil, salah pengertian dari. Luar biasa Icra. Kembali lagi Rizal, masih Rizal, nomor punggung 10. Luar biasa ketua Bandika melakukan kontrol bola. Masih dia ingat waktu bermain di Liga Bundesliga Jerman. Luar biasa Dr. Lisa bersama tim dari Puskesmas Hamambau. Bertahan dari Galaxy. Tim medis dipersilakan masuk ke dalam. Kita saksikan inilah keseruan dari para penonton yang berada di lapangan Karebosi. Kita tahu pemain Liga 3 Sidiarjo mana pemain dilatih oleh Hadi Amir. Luar biasa pertandingan dari Gila Legenda Hadir. Dia FIFA Tarkas. Kembali ke lapangan pertandingan, saudara-saudara. Galaxy membangun serangan, langsung saja ke depan. Siapa yang akan diberikan? Sayang sekali ada di sana Akbar berduel lagi, nomor 47. Lagi-lagi 47. Masih 47 dari Galaxy FC. Diganggu saja, kembali dibuang lagi bola. Tempo yang sangat cepat. Kedua kesebelasan ini Aslan, kapten kesebelasan kepada Akbar. Masih Akbar. Akbar menggocek-gocek bola. Siapa yang akan diberikan? Umpan dengan kaki kirinya.
berhasil dihalau dengan baik. Kembali lagi syuting, hampir saja bola mendatar tadi, hampir melesak ke gawang Pana FC. Tendangan pojok untuk Galaxy, peluang emas tadi. Tendangan spekulasi dari nomor punggung 8 Galaxy hampir saja membuahkan gol. Tendangan sudut. Dilakukan oleh satu pemain legenda di Kota Makassar. Inilah yang berhasil. Aslan melakukan tendangan pojok berduel. Tinggi saja bola terjadi pelanggaran. Wasit Dendrawa yang pernah memimpin Liga Inggris. Luar biasa. Kembali Akbar melewati satu pemain cepat. Gol! Akbar! Saudara-saudara berhasil melesakkan gol ke gawang Pana FC, berhasil merubah skor di menit ke-54 ini. Unggul sementara Galaxy FC. Tendangan spekulasi oleh Akbar berhasil melesakkan gol. Top skor sementara dari Galaxy FC sudah mengemas 3 gol sementara ini bersama Arjen Robben yang tadi di babak pertama terkena cedera. Saya juga, kameramen juga tidak menyangka bola yang sangat cepat tadi hampir tidak sempat didapat oleh kamera karena tendangan shoot power yang diberikan oleh Akbar tadi sangat-sangat cepat, lambung ke atas gawang dan menukik masuk ke gawang dari Pana FC. 1-0 untuk Galaxy di menit ke-55 babak kedua ini. Tapi dulu nak ya. Alhamdulillah. Kembali lagi nomor punggung 7 dari Pana Wali Kota Kaprima membangun serangan. Tendangan bebas sudah dilakukan, berduel. Oh, tidak berhasil. Masih ada. Oh, dibuang saja bola. Bagus sekali. Tidak mau mengambil resiko. Para anak-anak pemain dari Galaxy FC berhasil memanfaatkan tadi bola-bola yang sangat-sangat luar biasa. luar biasa pada hari ini disaksikan langsung Bapak Kembali lagi berduel. Direktur Pasar Kota Makassar. Oh, ayo. Jangan terpancing untuk melakukan kekerasan. Kita harus menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Aslan kepada Akbar, pencetak gol dari Galaxy FC, langsung ke depan kepada Skipo. Masih Skipo dibayang-bayangi oleh nomor punggung 33. Pelanggaran saja terjadi di sana. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Pana FC. Tahan dada. Maju di sana kiper dari Pana FC. Tembus saja, langsung dipotong oleh Junet. Oh, umpan ala-ala Quaresma tadi Junet. Shooting nomor 8. Oh, hampir saja. Tendangan pojok nampaknya. Ada gangguan pada mata dari kiper Pana. Tendangan pojok. Pelanggaran saja.
babak kedua ini kebetulan Mana FC menit ke 12 tadi tercipta gol. Skipo, masih Skipo ke kiri kepada Junet. Junet ke depan, heading saja bola oleh Aslan. Masih ada melebar ke kanan, berduel kembali. Ada di sana, kembali nomor punggung 8 kepada Junet nampaknya. Masih Junet, berhasil berduel Junet. Tidak dapat dikontrol dengan baik, Mana FC membawa serangan di bak Saldi. berbahaya. Namun mampu Saldi melewati pemain belakang dari Terjadi halangan para penonton. Pelanggaran, saudara-saudara, tendangan bebas. Yang akan diambil dieksekusi oleh pemain kidal dari Pana FC. Ini akan menjadi tendangan yang menukik dan berbahaya jika mengarah ke gawang, saudara-saudara. masih mengambil angka Bersiap-siap mengambil ancang-ancang. sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Oh, hampir saja, tapi masih ada Reska. Masih Reska, umpan ke kanan kepada Skipo. Skipo berduel dia dengan stopper dari masih nomor punggung 27. Gol! Terjadi gol. Tendangan pressing yang sangat cantik berhasil menyamakan kedudukan saudara-saudara. Apa yang terjadi, terlalu terlena tadi para pertahanan dari Galaxy FC, tidak melihat dan tidak ada gangguan tadi di sana. Akhirnya Pana FC berhasil merubah skor dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-61 tadi. Selamat datang Bapak Direktur Pasar Kota Makassar, Bapak Iksan. Pelanggaran saja. Luar biasa. Kembali anak-anak Pana membawa serangan lewat Saldi. Kita tahu Saldi Kembali ada Saldi di sana. Masih Saldi. Oh, berbahaya. Lolos saja di sisi kanan pertahanan dari Galaxy. Masih Pana menekan saudara-saudara. Kembali kepada Saldi. Sangat mobile pergerakan dari Saldi. Kembali lagi nomor punggung 27. Lagi berbahaya saudara-saudara. Ayo Galaxy. Ayo Pana FC, jangan biarkan untuk melakukan shooting dari jarak jauh. Itu sangat berbahaya untuk kiper dari Galaxy FC. Lalu diberikan shooting. Tendangan sudut sudah dilakukan. Pelanggaran saja. salah satu striker dari Jadi gol Alessandro tadi. Gol yang bagi dulu atau? Kembali Galaxy melakukan tendangan pelanggaran nomor punggung 17. sudah dilakukan. Ada Berduel Aslan, ada Reska ke kanan kepada Akbar mencetak gol. Umpan Akbar dipotong saja oleh kiper dari Pana FC. Serangan balik yang sangat cepat. Ada nomor punggung 25. Kirim satu kali, umpan ke depan. kontra oleh Pana FC. Oh, terjadi duel dan pelanggaran untuk Galaxy FC. Nomor punggung 6 melakukan pelanggaran terhadap back dari Galaxy nomor punggung 3 nampaknya Kita lihat Cucu. salah satu pemain bertahan dari Bolt. Luis Cucu. Empat unggul di menit ke-61 bisa disamakan tadi. Kembali Skipo.
ke depan kepada Aslan, tapi tidak berhasil. Ada Akbar di sana kembali membantu serangan, lemparan ke dalam. Aslan bersiap-siap Ini apa ya? akan memberikan lemparan ke dalam kepada Isra. Masih Isra ke depan pada Aslan, nampaknya lemparan ke dalam kembali. Sudah dilakukan. Ada Reska di sana melakukan pelanggaran, saudara-saudara. Reska belum ada umpan-umpan cantik kepada Reska sehingga belum terlihat maksimal hari ini Reska karena kurangnya suplai bola. Kita tahu Reska mempunyai finishing yang sangat luar biasa. dari Galaxy FC mengalami cedera. Terjadi Luar gangguan. biasa bintang luar biasa Pak Dedi. Paino lari Paino, mana Pak Swallow? Tandu saja, siapakah dia? Saudara-saudara, 3 pertahanan dari Galaxy FC harus ditandu keluar. Tangan ko lang talat. Tim Kantay lang talat. tanduk dari luar biasa Pak Dedi. Luar biasa Pak Dedi Eno. Kita lanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Sudah dilakukan. Di sana ada nomor punggung 19 Isra. Depan tadi tapi out, bola lempar ke dalam untuk Pana. Berduel tadi tapi belum bisa. Ada Aslan pendek saja kepada nomor punggung 47 Isra ke depan, langsung siapa akan diberikan, tapi sayang berhasil dikembalikan. Berduel kembali. Ada di sana Saldi, masih Saldi ada tarikan tadi, saudara-saudara, jelas saja itu sebuah pelanggaran. Pergantian pemain kembali. Nomor punggung 3 keluar. Nomor punggung 3 Cucu. Tahu Ilham, bahkan pemain dari Galaxy sengaja disimpan di babak kedua. Ketika Luis ya, Duel yang sangat ketat tadi. Nomor punggung 47 mencoba melakukan trupas, tapi sayang sekali tidak berhasil. Pelanggaran saja, saudara-saudara. luar biasa Saudi. Terjadi dorongan Satu pemain terhadap besar Saidi, Indonesia bermain di Liga 1. yang mungkin ada Cup 5 Makassar. waktu menyusul libur latihan dari Bekasi FC. Saldi umpan ke kanan kepada Aslan. Kembali di sana ada Rizal melewati Junet, crossing. Terlalu jauh bola dari Rizal, ex pemain dari Rans Nusantara. Tangan gawang sudah dilakukan. Sudah diberikan, tapi lemparan ke dalam kembali untuk Galaxy FC di menit ke 68 ini. Ada di sana Reska. Oh, pelanggaran saja Reska. Tendangan bebas untuk Galaxy FC yang akan
diambil oleh nomor punggung 33, stopper yang sangat kuat, sangat tangguh sejauh ini. Sekedar pengumuman dan informasi para penggemar dan penonton setia Wali Kota Kaprima Makassar 2022 bahwa partai 8 besar akan digelar mulai tanggal Ada Skipo, besok hari Senin. Junet, masih Junet. Junet ke depan, dia crossing. Ada di sana Reska, tahan dengan dada. Oh, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kartu kuning Reska tadi. Makassar City akan bertemu Lihat situ dari Reska. dan dimulai dengan pukul 15.30. Informasikan juga bahwa partai 8 besar seluruh pertandingan kita laksanakan di lapangan Gelora Hasanuddin Makassar dengan satu hari satu pertandingan. Skivo, masih Skivo, melewati satu pemain Skivo. Pada punggung 8 ada di sana Junet, masih Junet. Skivo kembali, kerja keras hari ini Skivo, masih Skivo. Oh, berduel tadi tidak berhasil. Terjadi gangguan kepada kaki dari Skivo. Pemiris dari Ya, para penonton dan kru dari Wali Kota Cup ini yang bekerja sangat-sangat luar biasa. Tim Orange dari Wali Kota Makassar. Dan terlihat juga di sana ada Skep 23 yang lagi menyaksikan. Lemparan ke dalam untuk Pana FC nomor punggung 25. Dibuang saja bola. Ada Junet saja di sana. Oh, shooting lagi kembali. Masih terlalu lemah untuk kiper dari Galaxy FC. Bersiap-siap melakukan lemparan saudara-saudara kepada Skivo. Masih Skivo. Aliran bola kembali terjadi saudara-saudara dari Galaxy FC. Kembali kepada Skivo. Masih Skivo. Berduel dia. Ada Reska di sana. Pelanggaran lagi. Reska langsung crossing. ada Saldi. Buang saja bola. Lihat sekarang di kanan pada posisi kanan. Ada Imran Naumaruni. Out saudara-saudara. Rizal. Ini nampaknya pelanggaran. Offside saudara-saudara. Tendangan bebas kembali akan dieksekusi oleh pemain dari Galaxy ini. Pemain yang baru masuk menggantikan Cucu. Umpan ke depan. Di sana ada Rizal, kontrol dengan kaki kanannya. Masih ada membantu serangan Saldi. Masih Saldi ingin melewati 3 orang pemain sekaligus tapi tidak berhasil saudara-saudara. Ada nomor punggung 7 menguasai bola, dibayang-bayang oleh Akbar. Ada genangan air di sana. Defense pemain dari Pana FC. Lagi-lagi siap. Buang saja bola. Ada Reska di sana membantu serangan tapi tidak berhasil melakukan
pertahanan bola. Ada panah. Berduel lagi nomor punggung 8. Ada Skipo, umpan kepada Akbar maksudnya, tapi bisa diintercept dengan baik oleh para pemain dari Panassi. Membangun serangan, Saldi melebar ke kanan. Siapa akan diberikan? Ada di sana punggung 25. Umpan 1-2 kepada Rizal. Rizal capping satu kali, shooting dengan kaki kirinya, tapi masih bisa berhasil ditangkap dengan baik oleh kiper. Saudara-saudara, gagal lagi. Kita saksikan serangan balik melalui kaki Skipo. Oh, tidak berhasil Skipo. Berbahaya. Di shooting lagi. Oh, lagi-lagi shooting dari luar kotak penalti. Sangat diberikan kebebasan nampaknya para pemain dari Pana untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Langsung saja ke depan. Ada Junet di sana. Junet ke depan. Junet. Siapa yang akan diberikan? Dipotong dengan baik oleh nomor punggung 25 dari Pana ini. Dikasih saja bola. Ada di sana hadangan oleh pemain nomor 69 ala Yin Yang. Saudara-saudara, ada nomor punggung 27 tahan dengan dada. Masih nomor punggung 27, masih 27. Tidak ada kawan di sana untuk membantu serangan Saldi. Oh, masih ada. Lagi-lagi hampir saja. Bola rebound hampir saja melekat di gawang dari Galaxy FC. Apa yang terjadi kepada tim Galaxy FC ini? Membiarkan untuk menguasai bola. Tidak seperti di babak pertama tadi, melakukan pressure yang sangat ketat. Mungkin ada beberapa pemain yang sangat keletihan di sore hari ini. Terjadi lagi gangguan cedera dari pemain Galaxy FC. Tempo yang sangat cepat mengakibatkan ada tarikan-tarikan dari otot-otot para kedua kesebelasan, khususnya di Galaxy FC. Terjadi gangguan kembali di pemain nomor punggung 47 di menit ke 75 ini. Skor masih 1-1. Kita akan lihat antusias dari para penonton di lapangan Karebosi ini. Inilah dia penonton bocah-bocah, bocil-bocil dari SSB lapangan Karebosi. Ada Boas Salosa. Ada Rizal, masih Rizal. Oh, terjadi pelanggaran kembali. Reska nampaknya. Aslan jauh ke depan. Dibayang-bayangi oleh pemain yang ada di sana. Junet membantu pertahanan, sudah keluar dari lapangan pertandingan. Bola lemparan ke dalam untuk kubu Galaxy FC. Ada di sana Junet mengambil ancang-ancang untuk melempar. Saudara-saudara, jauh saja kembali keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Galaxy. Junet akan mengambil lemparan ke dalam ini. Mas, andalan mas. Junet sudah melakukan lemparan ke dalam. Umpan kepada Skipo maksudnya. Keluar lagi. Saudara-saudara. Punggung 33 melebar ke kiri, membangun serangan. Ada di sana anak-anak dari Pana, masih dipotong dengan baik saudara-saudara. Umpan terobosan yang sangat cepat, tapi lagi-lagi nomor punggung 33 ini bermain sangat bagus di sore hari ini, menghalau-halau bola, terperangkap offside saudara-saudara. Sangat jelas
wasit mengangkat bendera, itu adalah tanda offside. Kembali lagi Galaxy FC. Sudah dilakukan jauh ke tengah lapangan, berduel dia di sana, ada kembali di sana Aslan. Oh, terlepas bola dari Aslan, nomor punggung 33 kembali. Saudara-saudara, sangat kuat pemain dari Pana nomor punggung 33 ini. Ada Aslan, masih Aslan. Kembali kepada nomor punggung 8. Umpan pendek kepada Isra. Masih Isra melakukan sliding tackle. Oh, ada injakan tadi, nampaknya kesakitan dari Isra. Terlihat memang ada injakan. Masih dari puas. Aslan bersiap-siap, kapten kesebelasan melakukan tendangan bebas ini. Undang-undang kai. Kemarin kemarin dia ya. Sudah dilakukan. Maksudnya kepada Akbar, tapi bola kembali. Galaxy masuk Pergantian pemain. keluar nomor punggung 47. Nomor punggung 47 keluar, masuk nomor punggung 33 Ayat adalah salah satu pemain Liga 2 Indonesia, Fuad. Masuk Edu. pemain asal Kita Jayapura. tahu Edu merupakan salah satu Dari pemain dari negara Kamerun dan Cornelius terdaftar di Tibo. Piala Dunia. Namun dia memilih wali kota Jakarta, Edu. Enak. Masih mata apa? Sudah dia Umpan sayang sekali. Iya tahu ini kok gini. Berduel saja saudara-saudara. Lagi-lagi ada Saldi mengangkat bola, berduel kembali sektor pertahanan dari Galaxy FC. Serangan balik melalui kaki Skifo, tapi dipotong kembali oleh para pemain Pana. Anak-anak Pana membangun serangan langsung ke depan. Siapa yang akan diberikan? Ada di sana kiper, saudara-saudara, aman lagi. Saudara-saudara, gawang dari Galaxy FC bermain cukup baik. Kiper dari Galaxy FC ini kiper utama. ada Aslan Kembali dari ke kiri dia kepada Junet. Masih Junet, sangat cepat. Taruh bagian lo masih. Junet bersiap-siap melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Pendek saja kepada Akbar. Masih Akbar, kontrol dengan kaki kanannya. Akbar dibayang-bayangi oleh Aslan. Kembali berduel tapi tidak berhasil melewati seorang Aslan di sana. Akbar kuat sekali saudara-saudara. Back sayap dari Pana FC ini sangat tangguh. Kembali lagi nomor punggung 33 sudah dilakukan jauh ke tengah lapangan, berduel dia di sana. Ada nomor punggung 6 dibayang-bayangi oleh Isra. Bagus sekali Isra, sangat bagus Isra. Kembali Skifo, umpan chip kepada Isra tapi tidak berhasil untuk mengontrol bola. Lawan ini makasih dari situ senang. Irman yang dituju nomor punggung 4. Kembali lagi. Masih Irman. Oh, terlepas saudara-saudara. Oh, sliding tackle tadi Isra. Pelanggaran sangat jelas. Kartu kuning kembali. 19 Isra. Kartu kuning Parah untuk sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Galaxy. Diberikan ganjaran kartu kuning oleh wasit. Terjadi tapi kartu kuning yang diberikan oleh Isro tadi. Ada sekitar 5 sampai 6 pemain hari ini Galaxy terkena ganjaran kartu kuning.
Hampir seluruh pemain Galaxy Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, langsung saja ada hadangan dari kiper, lagi-lagi bisa dihalau dengan baik oleh kiper. Maksud saya pertahanan, dan bersamaan itu babak kedua telah usai, wasit meniup tanda berakhirnya pertandingan babak kedua ini, dan skor berakhir dengan 1-1, sama kuat, dan akan dilanjutkan dengan babak penalti shoot. Siapakah yang akan berhasil untuk melaju ke babak selanjutnya, ke babak 8 besar Liga Piala Wali Kota 2022? Kita saksikan sementara ini beberapa pemain dari Galaxy melakukan protes kepada wasit. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita lihat, nampaknya kurang kuat anak-anak dari Galaxy FC. Ayo tetap fokus saja untuk melakukan tendangan penalti. Semangat, semangat terus. Semangat juang. Dan juga bisa kalau dia di belakang layar. Keren. Pada mati diajak jalan-jalan. Ada di mobil. Bisa coba pegang ini kalau jalan di sini. Ada jalan. Harus yang pegang kan. Galaxy lawan Parah. Abang datang. Ada boleh. Apa sih? Saya menunggu kabar ini. Besok kadang aja. Saya juga menunggu kabar lu kan. Saya juga ditunggu. Masa orang ini mas Ya, dia kan bos toh. Bos dia. Mana bos? Masuk di akal kau dua ya. Dia orang sibuk di sekolah. Ya cocok mereka orang orang di sini. Jadi tunta. Yang dia mengajak ya. Orang di sini yang mengajak, bukan orang. Masa dia tahu mau ajak tuh? Ya, Bos. kau yang tahu jalanan. Cocok nih bos. Iya, tapi kau tahu jalanan kan. Tinggal lu aja bos sana. Lagi sibuk dia, sibuk video call. Termasuk Kita genre tebuk. sama-sama cantik anu. Bolanya. Bolanya tahu. Akbar taliwat cantiknya ya. Tapi dia itu sangka kalau ini orang ngasih tahu. Iya tapi dia susah bola begini. Iya. Dari ke bawah ke bolana. Tapi ini penjat. Kiper kan sulit. Ini kiper kan semua. Di Bogona. Biasa begitu. Michael biasa cetak bola begitu. Ayo bang. Iya. Jadi mandi aja. Masih jalan-jalan. Gimana beli apa? Oh, kira nak jadi di rumah. Alparan, kawin. Aku bilang tidak bisa di mana pandi di Alpar kawin ya. Saya tahu bambang. Ya, pada sore hari kita saksikan tadi penalti yang langsung dipimpin oleh Jam berapa? Jam berapa? Ya, Jam berapa? jam berapa ini? Jam 17.40. 40 ya.
Kalau pas 50 nama nendang. Dia ikut nenek kah? Dimakan ini. Ada juga nenek. Pas 50 nama nendang dimakan ini. Masa? Tidak ada uang gede. Bisa nasi gitu nanti. Oh gayaan aja ya. Kalau mau 11.000. Ada menu ketawa iya. Kalau ikut tinggi. Tidak berani. Tahu kartun. Tidak berani itu dia. Kes darah. Harus menganen jo. Oh jangan. Main Galaxy baju kiperna, baju katana kiperna Galaxy. Hah? Baju kiperna katana Galaxy. Ah, petana Galaxy ke pernah. Oke. Nama kesan namanya. Namanya Hero Limbic Galaxy ya. Kalau ada mau Limbic Galaxy anak. Terus ya, masuk dulu lah kamera. Ya, wawancara Hero, bagaimana pendapat Anda tentang pertandingan pada sore hari ini? Pertandingan pada sore hari ini Ya, betul-betul pertandingan yang seru. ya, betul. Masing-masing tim mempunyai pemain-pemain bintang. Terutama Galaxy. Terima kasih Bung Messi telah memberikan komentarnya. Inilah Kita kembali ke lapangan salah pertandingan. satu supporter terbaik dari Sudah Galaxy ada di sana FC. bersiap-siap. Naik Galaxy. Nah, Galaxy, hari ini serius kan? Enggak, juga memang gimana warna kalau masalah warna sendiri. Nah, bilang orang dulu bulu kan. Iya. Saya warna merah mau Seandainya sore ada tadi pemain. Jaga gawang. namanya. Galaxy. Lihat nomor punggung 6 Irman akan melakukan Ditahan ini eksekusi penalti. dari tadi dari penonton dari striker. Mana isi? Dan kita lihat di sini. Nah, nanti langsung kenapa karena pertama. Jadi apa yang bilang nenek singgah di sini? Boleh. Nendang pertama dilakukan oleh Pana FC. Nomor punggung 6 bersiap-siap melakukan tendangan penalti yang pertama. Kemana? Galaxy. Mengatur bola agar tidak terjadi kesalahan teknis. Nomor punggung Kapan 6. mau main? Di Pipo. Hampir kita dapat 30.000 per menit kan 10 menit atau iya Pipo sorry Mengambil ancang-ancang nomor punggung 6. Kita saksikan. Bersiap-siap sudah dilakukan. Masuk. Skor menjadi 2-1 untuk Pana FC. Menembak pertama dari Pana berhasil melesatkan bola. Dia tidak hal nomor punggung 55. Foto dari Galaxy FC dalam menuju Kembali lagi ada di sana Reska melakukan tendangan pertama dari Galaxy FC nomor punggung 55. Nyari poni. Cina juga. Sudah bersiap-siap Reska saudara-saudara dengan gaya tolak pinggangnya mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan, masuk 1-1. Maksud saya menjadi 2-2 skor untuk kedua kesebelasan. Tendang kedua dari Pana nomor punggung 7. Kita lihat ada nomor punggung 7 DJ apa nama IG-nya? DJ penembak terbaik DJ Boim. penembak terbaik dari Pana FC. Oi, put kami buya selesai. Bersiap-siap DJ. Ngambil ancang-ancang. Sudah dilakukan. Masuk kembali. Kiper tertipu saudara-saudara. Kiper mengarah ke kiri dan DJ menendang ke kanan.
skor berubah lagi menjadi 2-3. Salah satu penembak terbaik juga dari Galaxy. Penembak kedua, kreatif jaga gawang dari Hana Isi. Sama-sama mengambil posisi. Nomor punggung 8 dari Galaxy Pertandingan FC hari ini mengambil ancang-ancang untuk mengatur bola agar tidak terjadi terpleset sana karena lapangan sangat licin. Ambil ancang-ancang dengan gaya seperti Reska tadi, gaya tolak pinggang. Sudah dilakukan, kencang saja bola berhasil. Rubah skor menjadi 3-3. Biar rapi ikuti. ada Saldi, penembak inilah dia pemain dari Hana Isi nomor punggung 28. pemain Liga 1 Bekasi FC yang hari ini libur latihan dan membela Pana FC. Saldi sempat memperkuat juga PSM Makassar. Bersiap-siap Saldi. Sudah dilakukan Saldi, masih juga masih tertipu lagi-lagi di arah yang sama. Juga penembak dari Pana FC melakukan arah sebelah kanan kiper dari Galaxy FC, merubah skor menjadi 3-4. Lihat tegangan demi ketegangan dilalui. Nomor 17. Nembak ketiga dari Galaxy, punggung 17, ngatur bola. Sudah ambil ancang-ancang, arah manakah? Oh, gagal saudara-saudara, mengenai tiang gawang tadi. Kita lihat dan kita saksikan Galaxy FC unggul sementara Pana dengan skor 3-4. Skor sementara 3-2 untuk Hana Isi. Penembak ke-4 Aswa. Tendangan keempat dari Pana, Alesa Indonesia 25, nomor punggung 25. Mengatur bola. Bersiap-siap mengambil ancang-ancang dengan gaya tendangan ala Cristiano Ronaldo. Sudah dilakukan. Oh, dia merubah arah menjadi ke kiri kiper dari Galaxy FC. Ayo kiper dari Galaxy, tetap semangat, masih ada satu penendang lagi. Ketiga Indonesia. Luar biasa kelas penalti Aswan. Hati dari Coach Budiarjo tadi memberikan instruksi dari jauh. Skivo, nomor punggung 25, telah bersiap-siap. Menembak kelima dari Galaxy. Skivo. Itu namanya tendangan penalti. Keras dan terarah. Begitulah waktu saya masih muda, menendang penalti seperti Skivo. Itu tendangan ala-ala Andri waktu masih muda ya. Skor menjadi 4-5 dan penendang terakhir dari Pana FC. Jika ini terjadi gol, itu akan mengakhiri pertandingan hari ini dan akan dimenangkan oleh Pana FC. Rizal, pemain Rans Nusantara, nomor punggung 10. Mari kita doakan kiper dari Galaxy bisa menahan bola ini. Bagus.
Bagus sekali. Saya sudah menduga akan berhasil melakukan blocking yang sangat bagus. Nah. Gol ini. Bagus sekali tadi Bilang kita. Galaxy ngakin Messi doang ini nih. Menembak kelima dari Galaxy FC. Siapa yang akan mengambil eksekusi ini? Oh, nampaknya kapten ke-11 Aslan. Siap-siap Aslan. Aslan mengambil ancang-ancang dengan kaki kirinya, ciri khasnya. Oh, masuk saudara-saudara. Hampir saja Aslan. Skor menjadi imbang 5-5 sekarang pemirsa olahraga yang masih stay di channel YouTube UFC Makassar. Terima kasih telah menyaksikan. Ayo dukung terus dengan cara subscribe dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar ada pemberitahuan ketika DLFC melakukan siaran langsung atau live di YouTube. Nomor punggung 5 dari Pana FC bersiap-siap, kita saksikan mengatur bola nampaknya. Nampaknya akan mengeksekusi dengan kaki kiri. Lari naik. Sudah dilakukan. Tenang saja tadi. Lampu Stadion Qatar Piala Dunia menyala. Luar biasa. Jepang main pertama tuh. Jepang. Main ini. Kembali lagi nomor punggung 19 dari Galaxy bersiap-siap untuk melakukan, kita berikan dukungan dan doa untuk Galaxy FC melakukan tendangan penalti, sudah mengambil ancang-ancang. Bagus sekali. Tipuan muslihat ala-ala pesulap dari Deddy Corbuzier. Salam. Skor kembali sama kuat, 6-6. Tahan ini selesai. Hah? Tahan selesai. Cocok Messi. Inilah salah satu komentar dari supporter dari Wali Kota Gap memantau dengan santai bahwasanya menendang terakhir dari Pana FC ini akan terjadi. Kita lihat nampaknya komentar dari semua penonton bahwasanya tenang ini ditahan. Kita lihat Nomor punggung 22. Bagus sekali. dan Blocking yang sangat berhasil dari kiper Galaxy FC, berhasil memblok bola, sempat tertinggal dari doa yang terbaik dari para tapi penonton. berhasil menyamakan kedudukan dan kali ini unggul jumlah penendang. Jika penendang dari Galaxy FC ini masuk, berarti Galaxy lah yang akan melaju ke babak 8 besar Wali Kota Cup 2022. Betul Bung Andri. Inilah dia salah satu doa semua supporter yang ada di pinggir lapangan di Stadion Karebox Makassar. Kita lihat gol penentu akan diambil bernomor 6. Ini adalah Akbar, pencetak gol tadi dari Galaxy FC. Lihat mana suaranya. Gol 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 gol. Nampaknya pemain Akbar bersiap-siap melakukan doa terlebih dahulu. Sudah dieksekusi.
berhasil unggul menjadi 7-6. Skor sementara luar biasa dan sangat-sangat keren. Sempat tertinggal oleh penentu penembak kelima tapi berhasil. Saya sudah mengatakan kiper, ayo kiper tetap semangat, dan akhirnya dia menahan langsung 2 penembak dari Galaxy FC. Saya sudah yakin kiper ini adalah kiper yang sangat tangguh sementara ini. Terima kasih dan terima kasih untuk para penonton dari DLUFC Makassar yang telah menyaksikan pertandingan yang sangat seru ini. Tak lupa kami juga menyapa bos dari JS Galaxy FC. Terima kasih telah mendukung terus YouTube kami. Terima kasih. Kita akan kembali di babak 8 besar dan euforia terjadi di kubu Galaxy FC. Ayo Galaxy, semangat terus. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Gak mau ucap-ucap terminal. Bagus, nanti.